Hari ini kita akan berdiskusi mengenai buah sukun. Kita tahu bahwa buah sukun adalah salah satu makanan lokal Indonesia yang sering dianggap sederhana. Padahal sebenarnya punya banyak manfaat. Mari kita dengarkan pendapat kalian. Menurut saya, buah sukun sangat penting untuk dijadikan alternatif pangan. Kandungan karbohidratnya tinggi sehingga bisa menjadi pengganti nasi atau roti. Kalau masyarakat mau membiasakan diri makan sukun, kita bisa mengurangi ketergantungan pada beras. Saya setuju sebagian, tapi faktanya banyak orang tidak terlalu suka untuk sukun. Alasannya sederhana, teksturnya dianggap kering, rasanya cepat bikin enak, dan tidak semua orang tahu cara mengolahnya. Jadi menurut saya, tantangan utama adalah bagaimana membuat sukun lebih menarik bagi masyarakat. Saya melihat sukun justru punya potensi ekonomi. Kalau dikelola dengan baik, buah ini bisa jadi produk unggulan. Misalnya sukun diolah menjadi keripik, kue, atau tepung. Produk itu bisa dijual, bahkan diekspor. Jadi, selain untuk pangan, sukun bisa membantu perekonomian masyarakat. Saya menekankan manfaat kesehatannya. Sukun mengandung serat, vitamin, dan mineral. Kandungan gulanya juga lebih rendah dibandingkan nasi, sehingga cocok untuk penderita diabetes. Kalau masyarakat lebih sering mengonsumsi sukun, pola makan mereka akan lebih sehat. Saya setuju, masalah daya tahan itu memang nyata, tapi kita bisa mengolah sukun menjadi tepung. Tepung sukun bisa disimpan lama, bahkan bisa dipakai untuk membuat roti, biskuit, atau mie. Itu bisa jadi solusi. Betul, bahkan kalau dibuat menjadi makanan modern seperti donat sukun, brownies sukun, atau pizza dengan adonan sukun, pasti lebih dinikmati anak muda. Jadi kuncinya inovasi. Saya juga pernah membaca di beberapa daerah sukun sudah dijadikan produk khas untuk oleh-oleh. Kalau pemerintah mau memberikan dukungan, misalnya pelatihan dan bantuan modal, petani dan UMKM bisa mengembangkan olahan sukun secara lebih serius. Selain itu, perlu ada kampanye gaya hidup sehat. Orang-orang sekarang lebih suka junk food, padahal sukun jauh lebih bergizi. Kalau ada program gizi nasional yang memasukkan sukun sebagai pangan alternatif, pasti banyak orang mulai terbiasa. Namun kita harus realistis, orang Indonesia sudah terbiasa makan nasi 3 kali sehari. Jadi sukun sebaiknya diposisikan sebagai makanan pendamping atau alternatif, bukan pengganti total. Saya paham maksudnya, tapi saya ingin menekankan bahwa diversifikasi pangan itu penting. Kalau suatu saat harga beras naik atau stok berkurang, kita punya cadangan lain, salah satunya sukun. Ya benar, dan kalau anak muda dilibatkan, misalnya dengan lomba kreasi olahan sukun di sekolah atau kampus, pasti ide-ide baru bermunculan. Dari situ citra sukun bisa berubah menjadi makanan keren, bukan makanan kuno. Terima kasih atas pendapat kalian. Dari diskusi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa buah sukun memiliki banyak potensi sebagai sumber pangan alternatif, bahan baku olahan modern, komoditas ekonomi, hingga makanan sehat. Namun, ada tantangan seperti daya tahan yang singkat, citra yang kurang populer, dan keterbatasan distribusi. Dengan inovasi, promosi, dan dukungan berbagai pihak, sukun bisa menjadi salah satu kekayaan pangan lokal yang membanggakan Indonesia.